Halo semuanya, Hariwar Movie di sini. Dan hari ini kita akan membicarakan film monster berjudul Big Snacks 3. Bersiaplah untuk beberapa spoiler di depan. Di suatu tempat di dalam pulau misterius, sebuah perusahaan swasta telah memutuskan untuk mengembangkan daerah tersebut, memindahkan banyak pekerja ke pantai. Ternyata manusia telah menemukan banyak kerangka raksasa tergeletak di mana-mana, memperlambat proses mereka untuk membangun hotel. Segera, orang-orang mulai menempatkan bom ke fondasi terdekat. Seperti yang mereka rencanakan, meledakkan tanah terdekat untuk memberi ruang bagi bangunan. Mandor melihat bahwa bahan peledak sudah terpasang dan menekan remote control, dan menyebabkan ledakan besar di kejauhan. Ketika debu akhirnya mengendap, orang-orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti, sebuah benda besar entah bagaimana masih berada di dalam lubang. Sebelum para pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, makhluk raksasa itu mulai bergerak, dan dengan cepat menghilang ke tanah. Ini menyebabkan seluruh tempat berguncang, sementara orang-orang memperhatikan bahwa seekor ular raksasa muncul di dalam area, saat mengaum dengan marah ke arah manusia. Para pekerja melihat ini dan dengan cepat mulai berlari ke arah lain. Sementara ular raksasa itu mengetuk orang-orang ke udara, dan menyebabkan tubuh jatuh ke tanah. Tepat ketika ular itu akan membunuh semua manusia, tanah mulai bergetar dan monster muncul di dalam area, sambil menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dengan cepat terungkap bahwa makhluk itu sebenarnya adalah dinosaurus besar. Hal ini menyebabkan monster mengaum dengan marah satu sama lain. Ternyata manusia sedang mencoba membangun taman museum alam di dalam pulau, tidak menyadari bahwa makhluk raksasa itu masih hidup. Seorang anak laki-laki bernama Kai terbangun dari mimpi buruk, tetapi dia dengan cepat mulai memperhatikan bahwa sesuatu telah muncul di belakangnya. Hal ini menyebabkan anak laki-laki tersebut segera melarikan diri saat dia mencoba melarikan diri dari penyerang. Untungnya, Kai dengan cepat mengetahui bahwa hanya ibunya Xiao yang mencoba menakut-nakuti dia, dan dia mulai menilai dia atas penampilannya yang buruk jika diserang. Ternyata bocah itu ingin pergi ke taman museum alam meski kakinya cedera, tetapi ketidaksetujuan ibunya sangat membuatnya kesal. Dan menyebabkan dia kembali ke kamarnya. Namun, wanita tersebut tidak ingin putranya bersedih, dan akhirnya memutuskan untuk membelinya tiket. Sementara akhirnya membuat anak itu tersenyum sekali lagi. Segera, orang-orang dapat mencapai pulau saat mereka melakukan perjalanan di dalam bus, bersama banyak orang lain yang juga membeli tiket untuk datang ke sini. Saat manusia semakin masuk ke dalam hutan, Kai dengan cepat melihat sesuatu yang aneh. Sebagai raksasa ular tampaknya memanjat gunung. Dia mencoba memberitahu ibunya tentang apa yang dilihatnya. Tetapi wanita itu hanya mengira itu putranya memiliki terlalu banyak imajinasi. Sementara semua orang menikmati pemandangan, pengemudi Zhang dengan cepat menyadari sesuatu itu salah, karena dua batu raksasa terbang ke arah mereka. Hal ini memaksa pria tersebut untuk segera membelokkan kendaraan dan nyaris menghindari bebatuan, saat mereka menabrak langsung ke pohon terdekat. Beruntung tidak ada yang terluka akibat kecelakaan tersebut. Sementara orang-orang akhirnya keluar, untuk melihat apa yang terjadi, dan menyadari bahwa kendaraan terjebak di dalam lumpur. Manusia tidak punya pilihan selain mulai mendorong bus. Sementara Kai memutuskan untuk meninggalkan area tersebut dan jelajahi hutan bersama orang asing lainnya. Ini dengan cepat terbukti menjadi ide yang buruk, karena mereka segera diserang secara besar-besaran tentakel yang menarik pria itu ke pepohonan. Kai menyadari bahwa dia dalam masalah serius karena dia nyaris tidak dibunuh oleh raksasa itu yang ternyata milik katak besar. Anak laki-laki itu melihat ini dan mulai berlari mati-matian untuk hidupnya. Sementara makhluk raksasa itu mengejar dia di belakang, dan hampir menangkapnya. Untungnya, Kai berhasil menabrak batang pohon untuk menghindari monster untuk masuk ke dalam. Namun, ini hanya membuat makhluk itu semakin marah, karena mendorong bocah itu menjauh dan menyebabkan dia berguling menuruni bukit. Di sisi lain, seorang lelaki tua bernama Profesor Jia mulai memeriksa batu-batu besar itu.
dan menyadari bahwa makhluk besar pasti telah melemparkannya ke arah mereka. Pria itu dengan cepat bergegas menuju yang lain, sementara muridnya yang bernama Lei, memberitahu orang-orang untuk pergi sekarang. Sebelum percakapan mereka selesai, seorang pria dengan cepat ditangkap oleh tentakel raksasa dari dalam hutan, yang menarik korban terbang melintasi lapangan. Orang-orang menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang mengerikan, dan segera mulai bergegas kembali di dalam bus sambil diseret satu persatu. Untungnya, Xiao berhasil menutup pintu tepat pada waktunya dan menyelamatkan semua orang di dalam kendaraan. Tetapi wanita itu segera menyadari bahwa putranya sendiri hilang. Segera, katak raksasa itu meluncur masuk dan jatuh ke tanah, sambil menyadarinya bahwa orang-orang bersembunyi di dalam saat berusaha mati-matian untuk mendobrak tembok. Anehnya, monster itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kelompok itu sendirian, tetapi yang selamat, segera menyadari bahwa makhluk yang lebih besar telah muncul, tiba-tiba, sambil mengelilingi seluruh kendaraan. Ini menyebabkan seluruh bus terangkat ke udara, dan dengan cepat terungkap bahwa mereka sedang berhadapan dengan ular raksasa. Orang-orang berusaha mati-matian untuk bertahan agar mereka tidak jatuh sampai mati, tapi akhirnya Zhang melihat makhluk mengerikan yang akan melahap seluruh bus. Untungnya, sebelum kelompok itu terlumat, monster itu mendengar raungan lain dan segera menjatuhkan kelompok safari keliling kota itu ke tanah, sambil membuat semua orang pingsan. Beberapa waktu kemudian, Xiao bisa sadar kembali saat orang-orang berhasil keluar. Sambil pergi, hanya belasan orang yang selamat yang masih hidup. Namun, sebelum orang-orang dapat pulih dari luka-luka mereka, para penyintas mulai merasakannya, getaran di tanah, yang menyebabkan mereka berlari menuju bus sambil bersembunyi di bawahnya. Orang-orang menunggu dalam diam saat goncangan semakin kuat, dan segera, dinosaurus berahang besar muncul. Anehnya, T-Rex akhirnya memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut, karena gagal menemukan manusia yang bersembunyi di balik bus, sementara makhluk itu mulai mencari ke arah lain. Ini memberi orang kesempatan kedua untuk melarikan diri. Seperti yang dikatakan seorang pebisnis bernama Chen kepada semua orang, bahwa mereka harus pergi ke puncak gunung, dan mengirimkan sinyal bantuan. Xiao mendengar ini dan memohon kepada orang-orang untuk mencari putranya, tetapi tidak ada yang cukup berani membantu wanita itu. Segera, para penyintas dengan cepat mulai meninggalkan daerah itu tanpa simpati. Tetapi yang mengejutkan, pengemudi memutuskan untuk tinggal dan membantu. Karena menurutnya itu adalah kesalahannya karena menabrak bus hingga tidak bisa digunakan lagi. Xiao memberitahu pria itu bahwa mereka dapat menemukan putranya dengan menggunakan GPS di jam tangan bocah itu. Tetapi, sebelum mereka dapat melanjutkan, orang-orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang datang ke arah mereka dari semak-semak. Ini tidak memberi mereka pilihan lain selain mengangkat senjata mereka. Tetapi dengan cepat terungkap, hanya Profesor Jia dan gadis muda yang memutuskan untuk bergabung dalam perjalanan mereka juga. Di sisi lain, Kai akhirnya bisa keluar dari batang pohon dan bertahan hidup tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam gua besar. Yang lebih buruk lagi, bocah itu dengan cepat menemukan sepotong besar kulit milik ular raksasa, dan banyak telur tergeletak di tanah. Sebelum bocah itu bisa keluar dari area tersebut, dia mulai mendengar sesuatu datang ke arahnya, yang memaksanya untuk segera bersembunyi. Ternyata raptor juga menyelinap ke dalam gua, dan makhluk itu mulai memecahkan telur, sambil memakan semua yang ada di dalamnya. Kai melihat ini dan mencoba merangkak menjauh dari hewan itu, tetapi akhirnya ditemukan oleh raptor, yang memaksanya lari demi menyelamatkan nyawanya. Dinosaurus mengejar bocah itu dari belakang, sambil menghancurkan semua telur pada saat yang sama, tetapi makhluk itu akhirnya terpeleset dan jatuh ke tanah. Ini memungkinkan Kai bersembunyi di dalam salah satu cangkang telur, sementara dinosaurus terus mencarinya. Anehnya, makhluk itu akhirnya ditarik oleh ular raksasa, yang dengan cepat melahapnya. Sambil mengunyahnya, ia mulai mengendus Kai yang bersembunyi di balik kulit telur itu. Monster itu perlahan mendekati bocah itu, sementara Kai gemetar ketakutan. Tetapi ular raksasa itu tidak memiliki niat untuk membunuh manusia. Ternyata monster itu salah mengira Kai sebagai salah satu anaknya, yang memungkinkan anak laki-laki untuk bangun dan lari dari daerah itu. Sementara ular itu berteriak-teriak marah atas kematian bayinya. Kai akhirnya berhasil melarikan diri dari gua, saat dia mencoba menemukan jalan kembali, tetapi segera diserang oleh pohon anggur, saat tanaman raksasa memuntahkan paku yang nyaris mengenai bocah itu.
Dengan cepat terungkap bahwa Kai dikelilingi oleh tanaman karnivora besar, tetapi sebelum dia terbunuh, ular itu mampu memblokir paku, sekaligus menghancurkan semua musuh pada saat yang sama. Hal ini memungkinkan Kai itu untuk akhirnya bangun, sambil terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, saat dia melihat bahwa ular raksasa itu perlahan-lahan datang ke arahnya. Namun, Kai dengan cepat menyadari bahwa makhluk itu telah terluka akibat serangan itu, dan menawarkan untuk membantu ular raksasa mengeluarkan paku di tubuhnya. Makhluk itu tampaknya memahami niat bocah itu, dan menurunkan Kai untuk mengikat akar ke paku yang akhirnya mencabut benda itu. Setelah akhirnya menghilangkan rasa sakitnya, ular itu berterima kasih kepada bocah itu karena telah membantunya, sebelum bergegas kembali ke hutan sekali lagi, dan membuat Kai menyadari bahwa dia telah mendapatkan sekutu baru. Ular itu tidak jahat lagi kepada Kai dan mampu dijinakkan. Pada saat yang sama, para penyintas lainnya berhasil mencapai puncak gunung bersama Chen, tetapi mereka dengan cepat melihat bahwa semua bangunan telah dihancurkan. Ini membuat orang-orang benar-benar putus asa, karena mereka tidak tahu bagaimana bertahan hidup dalam hal ini, pulau yang mengerikan. Yang lebih buruk lagi, manusia dengan cepat mulai mendengar raungan yang menakutkan. T-Rex raksasa muncul di depan kelompok Chen. Ini menyebabkan tanah berguncang dengan setiap langkah yang diambil, sementara ekor monster itu dikibaskan langsung ke arah mereka. Di sisi lain, Xiao terus bertualang ke hutan bersama teman-temannya. Mereka berusaha mati-matian untuk mencari anak itu. Anehnya, orang-orang akhirnya menemukan kulit ular besar itu, yang artinya bahwa mereka pasti semakin dekat dengan makhluk raksasa itu. Xiao menyadari bahwa mereka kehabisan waktu, karena dia harus menemukan putranya sebelumnya bocah itu dibunuh oleh monster. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Kai sudah dalam bahaya, seperti yang dengan cepat diketahui bocah itu, dinosaurus besar yang memakan katak raksasa. Ini tidak memberinya pilihan lain selain mundur perlahan. Saat dia mencoba melangkah, Xiao dapat menemukannya tepat pada waktunya, akhirnya bersama sekali lagi. Namun, sebelum orang-orang dapat menyelinap pergi dari monster itu, Zhang segera menyadarinya ada yang salah, ketika dia mendengar bahwa hewan itu mendekati jalan mereka. Segera, T-Rex pergi ke atas manusia, sambil mencoba mengendus penyusup. Untungnya, alih-alih menyelidiki lebih lanjut, dinosaurus itu mulai berbalik dan buang air besar langsung ke lelaki tua itu, tepat ketika orang-orang mengira monster itu meninggalkan daerah itu. Mereka segera menyadarinya bahwa mereka terlihat oleh binatang itu, yang langsung menyerang mereka dan memaksa mereka untuk lari. Dinosaurus mengejar orang-orang di belakang, sementara manusia berusaha menghindari makhluk itu dengan melewati bebatuan, dan nyaris menghindari serangan ganas monster itu. Namun, T-Rex akhirnya mengejar di belakang manusia. Ia melompat ke udara dan menjatuhkan orang-orang dari bukit. Hal ini menyebabkan makhluk tersebut mulai mengincar ibu dan Kai, saat dinosaurus mengejar mereka dengan cepat melintasi hutan, dan hampir membunuh mereka. Untungnya mereka dapat menghindari makhluk itu saat mereka menjebak hewan di balik bebatuan, yang memungkinkan mereka untuk segera melarikan diri dari area tersebut. Wanita itu mencoba menyembunyikan putranya di balik pepohonan, sebelum mencoba memperbaiki kaki bocah itu, tetapi dengan cepat menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan T-Rex lain. Monster itu mulai menyerang mereka segera, yang memaksa kelompok itu untuk lari sekali lagi, tetapi mereka akhirnya dikelilingi oleh makhluk dari semua sisi. Sebelum orang-orang dibunuh oleh dinosaurus ganas, musuh terlempar oleh ekor besar. Ternyata itu adalah ular raksasa yang telah muncul untuk menyelamatkan hidup mereka. Orang-orang terkejut dengan apa yang terjadi di depan mata mereka, sedangkan dinosaurus cepat bangun dan mengaum marah ke arah ular raksasa. Musuh akhirnya mulai menyerang manusia, sementara ular mencoba menyelamatkan orang-orang dengan melemparkan T-Rex, dan menarik dinosaurus ganas dengan menggunakan ekornya. Hal ini memungkinkan manusia untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka lari mati-matian dari daerah tersebut. Namun lebih banyak dinosaurus datang untuk menyerang ular itu bersama-sama. Kelompok itu akhirnya bisa kabur. Saat mereka semakin dekat menuju puncak gunung, kelompok itu berpikir bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah mencari keramaian yang ada di sana. Segera, mereka dapat mencapai gunung raksasa, tetapi baru menyadarinya seperti yang lainnya, bahwa semua bangunan telah hancur. Profesor itu terkejut melihat sisa-sisa ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya berada di samping T-Rex, yang artinya kedua spesies tersebut memiliki sejarah saling bertarung.
Apa yang orang tidak sadari adalah bahwa ular besar yang menyelamatkan mereka sebenarnya selamat dari pertarungan sebelumnya, dan dengan cepat menjadi lebih besar di dalam guanya. Saat orang-orang mulai mencari persediaan, Kai dapat menemukan kamera miliknya kepada para penyintas sebelumnya, tetapi bocah itu dengan cepat disergap oleh Chen juga. Orang-orang dengan cepat berlari ke arah Kai setelah mendengar teriakan itu. Pria itu mulai kehilangan akal sehatnya, sambil menyalahkan semua orang atas apa yang terjadi padanya. Xiao memohon pria itu untuk tidak membunuh putranya, tetapi sebelum percakapan mereka selesai, orang-orang dengan cepat terganggu oleh raungan yang menakutkan. Ternyata dinosaurus besar itu menemukan mereka di sana. Ini memungkinkan sang ibu untuk mengambil kembali putranya, sementara orang-orang dengan cepat lari ke arah lain, dan meninggalkan Chen yang gila itu sendirian. Rasain ngap! Segera, monster raksasa itu tiba tepat di depan pria itu, sebelum menghancurkannya menjadi cendol. Pada saat yang sama, manusia lain telah menemukan mobil yang berfungsi. Lalu mereka berusaha mati-matian menyalakan kendaraan, sementara makhluk raksasa itu datang ke arah mereka. Untungnya, sesaat sebelum orang-orang itu diremukkan, Zhang dapat memindahkan mobilnya dan nyaris tidak dapat melarikan diri dari serangan monster itu. Ini membuat T-Rex semakin marah, karena dia melempar batu yang tak terhitung jumlahnya ke arah manusia. Zhang mampu menghindari mereka tepat pada waktunya. Namun, bahayanya belum berakhir. Saat makhluk raksasa itu meluncur ke arah manusia dengan marah, sambil menyebabkan mobil menabrak tembok di dekatnya. Segera, para penyintas akhirnya bisa sadar kembali, sementara monster itu mendekati mereka untuk menyelesaikan perburuannya. Tepat sebelum orang-orang dapat dilahap, musuh segera terlempar. Ternyata ular raksasa telah datang untuk menyelamatkan mereka sekali lagi. Makhluk besar itu mengaum dengan marah ke arah T-Rex sebelum menyerang dan menggigitnya tepat di muka, sambil memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Ternyata gigi monster raksasa itu pecah, lalu dino terjatuh tepat ke arah kameramen, tetapi dinosaurus ditangkap oleh ular dan dilempar ke seberang lapangan. Namun, ternyata T-Rex akhirnya menang, karena menggigit ular raksasa itu, menyebabkan rasa sakit ular yang luar biasa. Kelompok itu melihat bahwa teman mereka kalah, dan dengan cepat membuat rencana dengan menggunakan bahan peledak di tanah. Xiao segera mulai memasukkan dinamit ke dalam mobil, saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada putranya, sebelum memulai kendaraan dan langsung menuju medan perang. Wanita itu akhirnya berhasil di depan makhluk raksasa itu dan dengan cepat melompat menjauh dari mobil, yang menyebabkan kendaraan menabrak dinosaurus, dan menjatuhkan semua bom pada saat yang sama. Profesor melihat ini dan menekan remote control, tetapi terkejut melihat bahwa tidak ada yang terjadi. Ini membuat orang-orang menyadari bahwa mereka kehabisan waktu, tetapi mereka dengan cepat sadar bahwa bensin telah bocor ke dinamit, yang berarti harus menyalakan bom secara manual. Perempuan itu akhirnya mengambil obor dan menyadari apa yang harus dia lakukan. Wanita itu langsung menuju ke arah makhluk raksasa, tapi dengan cepat terlempar oleh batu besar. Kai melihat ini dan menolak untuk membiarkan semua orang mati, yang menyebabkan dia bergegas menuju api, sementara ular raksasa dibunuh oleh dino. Anehnya, bocah itu mampu meraih obor yang menyala, dan langsung melemparkannya menuju bom, yang menyebabkan ledakan besar sebagai akibatnya dan membuatnya terbang ke seberang lapangan. Hal ini memungkinkan ular raksasa untuk langsung menyerang, saat ia mencengkeram leher musuh dan menghancurkannya segera, sambil akhirnya membunuh T-Rex yang sangat besar. Orang-orang dengan cepat berlari ke arah Kai. Saat mereka berusaha mati-matian untuk membangunkan bocah itu, ular raksasa muncul di belakang manusia, dan memandangi anak itu juga. Untungnya, Kai akhirnya berhasil sadar kembali, sambil memeluk ibunya. Akhirnya nggak jadi yasinan, Kai berhasil hidup lagi. Hal ini menyebabkan ular raksasa mengaum dengan senada dalam kemenangan. Kemudian, orang-orang dapat kembali ke rumah mereka, sementara Kai juga telah sembuh. Dan bocah itu berjanji untuk mengingat semua yang telah dilakukan teman raksasanya. Terungkap juga bahwa lelaki tua itu telah memutuskan untuk kembali ke pulau, dan berhasil untuk menemukan lebih banyak monster yang bersembunyi di dalam tanah. Pesan dari si John Channel sebelah bahwa sahabat bukan mereka yang menghampirimu ketika butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia pergi menjauh. Persahabatan itu motivasi dan inspirasi, bukan hanya gengsi dan basa-basi. Setiap orang berbeda, unik dengan caranya. Hargai,
Meski bukan berarti kamu harus menyukai semuanya. Adios. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Beritahu kita dong dengan komentar di bawah. Dan jika kamu menyukai video ini, silakan tekan suka dan berlangganan lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi.